Ya, di sisi lain, saudara, kuda tuli yang diperingati PDI Perjuangan di sejumlah wilayah dipusatkan di kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta. Kuda tuli adalah singkatan dari kerusuhan 27 Juli. Kerusuhan terjadi pada 27 Juli 1996 di lokasi yang kini adalah kantor DPP PDI Perjuangan. Kantor itu pada 1996 adalah kantor Partai Demokrasi Indonesia tanpa kata perjuangan. Sejak 1993 hingga 1996 terjadi konflik internal di PDI. Kemudian pada 27 Juli sejumlah massa memaksa mengambil alih kantor yang saat itu dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Megawati menjadi ketua umum lewat Munas, sementara lawannya Suryadi jadi ketua umum lewat Kongres Luar Biasa di Medan yang didukung pemerintah Orde Baru. Hasto Kristianto melakukan tabur bunga untuk sejumlah orang yang meninggal akibat kerusuhan 28 tahun lalu itu. Sorotan selanjutnya datang dari Anies Baswedan yang masih berkomunikasi dengan PDI Perjuangan untuk mengusungnya di pemilihan gubernur Jakarta. Anies saat ini masih menimbang calon wakilnya yang bisa mempererat ikatan partai pengusung. Anies Baswedan kini mulai jadi perbincangan di luar 3 partai pengusung, PKB, PKS, dan Nasdem. Anies yang jadi gubernur DKI pada 2017-2022 berterima kasih karena dipertimbangkan diusung oleh PDI Perjuangan untuk pemilihan gubernur Jakarta 2024. Tak cuma dengan PDI Perjuangan, Anies yang jadi calon presiden 2024 juga menjalin komunikasi dengan lawan politiknya di Pilpres 2024, yakni Koalisi Indonesia Maju. Lagi-lagi kami bersyukur, kami merasa terhormat, dan mari kita majukan kota ini sama-sama. Mbak Puan, PDIP itu menjadi salah satu komponen penting di dalam kemajuan perjuangan di Jakarta. Sudah komunikasi berjalan intensif dan kita guyup kok, kita ngobrol dengan teman-teman di PDI Perjuangan, bicara juga dengan teman-teman di partai-partai lain, termasuk tadi yang saya tanyakan tentang teman dari unsur Koalisi Indonesia Maju, itu juga kita berbicara dan ngobrol. Sebelumnya, Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan, menilai Anies Baswedan punya kans diusung Partai Banteng. Lagi menimbang-nimbang. Masih menimbang-nimbang berarti. Apakah ada kemungkinan untuk mengusungkan Anies Baswedan juga Bu di Jakarta? Mungkin saja. Mungkin saja. Apakah berapa persen kemungkinan nih Bu? Apakah di atas 50%? Bisa di atas banget. Apakah sudah ada komunikasi dengan Pak Anies Baswedan? Komunikasi informal pastinya sudah. Informal sudah. Selain dengan ini mungkin pertimbangannya apa aja Mbak Puan terkait mungkin pilkada Jakarta, kan belum ada kepastian juga di PDIP. Kan waktunya masih panjang sampai akhir bulan Agustus nanti, jadi masih banyak waktu kita untuk melihat perkembangan yang ada dan dinamika politik yang masih berkembang. Di kubu PDI Perjuangan, nama Anies memang muncul sebagai pertimbangan. Juga nama kader PDI Perjuangan, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, yang kini sudah jadi ketua DPP. Anies dan Ahok masing-masing pernah jadi gubernur Jakarta. Anies 2017-2022 dan Ahok 2014-2017. Pak Ahok berdasarkan hasil pemetaan dan hasil survei yang kita terima menjadi salah satu calon yang cukup sangat potensial kalau menurut saya untuk bisa diajukan. Persoalannya adalah begitu kan, PDI Perjuangan itu kan masih kurang kursinya. Kita tetap harus berkomunikasi dengan partai-partai yang lain. Kita masih di dalam proses untuk melihat dinamika dan bagaimana suara akar rumput dan terutama bagaimana pembangunan Jakarta 5 tahun ke depan harus lebih bagus daripada yang sekarang. Ya, kenapa? Meskipun bukan ibu kota, tapi Jakarta tetap menjadi daerah khusus Jakarta. Sementara PDIP masih menimbang, partai pengusung Anies, PKB, PKS, dan Nasdem saat ini sudah mencari pasangan untuk Anies. Pasangan itu semua tentu kita akan bahas bersama-sama sehingga bisa menjadi kesepakatan, sehingga pasangan itu memperkuat kebersamaan semua pengusung.
Anies dan Ahok kini jadi dua nama teratas dalam berbagai survei untuk Pilgub Jakarta. Salah satunya survei Litbang Kompas edisi 15 Juni sampai 20 Juni. Anies 29,8%, Ahok 20%, dan satu nama lainnya adalah Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat 2018-2023 yang kini politisi Golkar punya elektabilitas 8,5%. Menurut RK, penentuan Koalisi Indonesia Memilih Cagup Jakarta segera ditetapkan menjelang pendaftaran 27 Agustus 2024. Tim yang bakal diusung di Jakarta sejauh ini yang berpotensi. Ya tentu nama saya kan masih disebut. Ada Pak Yusuf Hamka kalau dari Golkar sempat juga. Kalau feeling saya sih Jakarta Jabar itu last minute. Jakarta pada 2024 bukan lagi ibu kota, tapi magnetnya tetap menjadi fokus politik nasional. Karena seluruh kegiatan politik dan ekonomi nasional ada di Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV. Timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF U19. Garuda Muda mengalahkan Malaysia dengan skor tipis 1-0. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat jeda.